Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, oke. Baik, salam sehat untuk kita semua ya. Ini saya membacakan komentar di di video YouTube channel Safa Health ya, oke. Ini di video 4 minuman pantangan sinusitis ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya membuat video mengenai 4 minuman pantangan untuk penderita sinusitis. Jadi sinusitis itu ada pantangannya, terutama minuman ya. Silahkan teman-teman bisa cek aja di itu, searching saja bisa 4 minuman pantangan sinusitis ya. Dan untuk responnya banyak sekali ya. Jadi banyak sekali yang teman-teman yang alhamdulillah terbantu dengan video saya 4 minuman pantangan untuk penderita sinusitis ini ya, karena memang saya membuat video ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dulu waktu tahun 2018 saya menderita penyakit sinusitis kronis ya. Ini ada komentar dari Agus Gaming ya. Saya sudah lama mengalami sinusitis bang, sembuh waktu minum obat aja, sembuh 1, 2, 3 kambuh lagi ya. Itu ya, jadi memang ya, jadi kalau misalkan penyakit sinusitis itu memang seperti itu, jadi hanya sembuh waktu masih mengonsumsi obat ya. Jadi obat habis itu ya nanti kambuh lagi dan seterusnya ya. Jadi sinusitis itu kan ada dua, jadi sinusitis akut dan sinusitis kronis ya. Kalau misalkan sinusitis akut itu gejalanya itu 2 sampai dengan 4 minggu. Sementara kalau misalkan sinusitis kronis itu gejalanya lebih dari 12 minggu ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi tidak ada fase sembuh ya, jadi selalu kambuh gitu ya. Nah, apalagi yang parah ini yang kronis seperti ini ya, seperti saya juga dulu ya. Jadi habis kontrol kambuh lagi, habis kontrol kambuh lagi gitu ya. Jadi sinusitis kronis ini memang tidak bisa sembuh dengan minum obat ya, bahkan juga operasi pun tidak bisa menyembuhkan ya. Banyak teman-teman yang konsultasi kepada saya ya, sudah operasi 2-3 kali tidak kunjung sembuh ya. Jadi sejauh ini ya pengobatan terbaik itu memang hanya dengan cuci hidung ya. Jadi silahkan teman-teman lakukan cuci hidung ya, cuci hidung yang benar, yaitu 500 ml larutan garam khusus cuci hidung dan larutannya itu hangat ya. Nah, kemudian dilakukan 2 kali sehari ya. Untuk sinusitis kronis memang kita anjurkan tuh 2 kali sehari ya, malam sebelum tidur dan pagi setelah bangun tidur itu ya. Kenapa kok dilakukannya itu malam sebelum tidur ya? Jadi gini ya, jadi setelah seharian kita beraktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan ya, kita itu kan pasti hidung itu menghirup entah itu ada debu, polusi ya. Ya, jadi sebelum tidur itu sekaligus pembersihan. Jadi pembersihan hidung kita itu dari seharian kita itu beraktivitas. Jadi sekaligus membersihkan hidung itu agar agar debu, agar polutan atau yang kita hirup seharian ini tidak masuk ke dalam tubuh atau tidak memperparah sinus kita itu ya. Nah, terus kemudian kenapa kok juga pagi hari ya, pagi setelah bangun tidur ya. Jadi pada saat malam tidur ya, kita itu ada yang namanya proses perbaikan sel-sel tubuh ya. Jadi penyembuhan terbaik itu pada saat kita tidur ya, setelah bangun ya. Biasanya itu kotoran-kotoran yang ada di hidung tuh nempel di dinding-dinding hidung ya. Jadi sekaligus pembuangan sisa-sisa proses penyembuhan tubuh ya pada saat kita tidur ya. Biasanya kalau teman-teman itu bangun tidur itu kan, biasanya kalau misalkan bekerja di lapangan atau yang banyak debunya itu kan di mata ini ya, kotoran mata itu kan nempel di mata itu ya pada saat bangun tidur itu ya. Karena pada saat tidur ya, kita tidur malam itu adalah proses penyembuhan gitu. Nah, terus kemudian pada saat bangun tidur itu biasanya kalau bangun tidur itu kan kita kebelet pipis itu ya. Itu jadi pada saat kita tidur itu proses penyembuhan itu terjadi, dan sisanya adalah sampah-sampah ya, kotoran-kotoran itu akan terbuang pada saat kita itu bangun itu ya. Jadi silakan lakukannya 2 kali sehari, malam sebelum tidur dan pagi pada saat bangun tidur itu ya. Dan yang
paling penting itu juga olahraga ya. Olahraga itu sangat-sangat penting ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan teman-teman yang menderita sinusitis ini pasti ya mungkin juga jarang olahraga gitu ya. Karena irigasi nasal juga harus diimbangi dengan olahraga itu ya. Saya dulu ketika menderita sinusitis juga rutin olahraga gitu kan. Menderita sinusitis ya, berusaha untuk sembuh itu ya, selain cuci hidung malam sebelum tidur, saya juga olahraga ya. Jadi setiap hari olahraga, dan olahraganya itu yang simpel saja, tidak usah yang tidak harus keluar rumah, tidak harus yang mahal gitu ya. Olahraga terbaik itu apa? Olahraga terbaik itu adalah cukup jogging di tempat 10 menit ya. Jadi silahkanlah lakukan jogging 10 menit di tempat ya, setiap pagi. Pokoknya kalau dulu itu saya pada saat jam 6 pagi itu saya jogging di tempat 10 menit ya. Jadi 6-10 itu sudah selesai, udah itu aja ya. Jadi pokoknya teman-teman harus jogging, lakukan jogging rutin setiap pagi ya. Kenapa? Karena sinusitis ini penyakit yang unik gitu ya. Uniknya apa ya? Sinusitis itu penyakit yang susah untuk sembuh kalau misalkan teman-teman tidak bisa serius ya. Dan kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, ini efeknya itu bisa kemana-mana ya. Bisa kemana-mana, bisa komplikasi kemana-mana. Bahkan teman saya dulu waktu kuliah itu menderita sinusitis itu sampai pingsan ya di parkiran. Kenapa? Karena sakit sinusitis ini ya. Itu ya, silahkan dari Agus Gaming ini lakukan irigasi nasal rutin ya 2 kali sehari ya, malam sebelum tidur dan pagi setelah bangun tidur. Kemudian ya jangan lupa untuk jogging rutin setiap pagi ya, jogging di tempat saja cukup 10 menit ya setiap pagi ya. Itu ya, lakukan cuci hidung yang benar. Cuci hidung yang benar itu menggunakan 500 ml larutan garam khusus cuci hidung ya. Untuk saat ini memang saya menganjurkan menggunakan garam cuci hidung Gold ya, karena sudah sesuai dengan yang kita ajarkan di Safa Health ya, dan sudah banyak yang sembuh dengan garam cuci hidung Gold ya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.